Ketegangan di Timur Tengah terus memanas setelah Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke wilayah Israel pada Selasa malam 17 Juni tahun 2025. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Kementerian Pertahanan Iran, serangan tersebut melibatkan rudal balistik hipersonik terbaru buatan dalam negeri, yang diklaim berhasil menghantam salah satu fasilitas intelijen milik Mossad di wilayah yang dirahasiakan. Juru bicara militer Iran, Brigjen Reza Karimi, mengatakan bahwa serangan tersebut merupakan respon tegas terhadap tindakan subversif Israel di kawasan dan menegaskan bahwa sasaran utama adalah Pusat Koordinasi Operasi Intelijen Israel yang berperan dalam serangan sabotase terhadap instalasi strategis Iran. Kami telah menggunakan teknologi rudal hipersonik terbaru dengan kecepatan melebihi Mach 10 dan manuver lintas atmosfer. Rudal ini diluncurkan dari wilayah barat Iran dan mencapai target dengan akurasi tinggi, ujar Karimi dalam siaran televisi nasional IRIB. Sementara itu, pihak militer Israel belum memberikan konfirmasi resmi mengenai dampak serangan tersebut. Namun, media lokal melaporkan sejumlah ledakan besar terdengar di wilayah tengah Israel pada malam hari, memicu peringatan serangan udara di beberapa kota, termasuk Tel Aviv dan Beersheba. Juru bicara pasukan pertahanan Israel 1 IDF hanya menyatakan bahwa sistem pertahanan udara Iron Dome dan Arrow 3 berhasil mencegat sebagian besar proyektil, namun tidak membantah maupun mengakui adanya kerusakan fasilitas intelijen. Langkah Iran ini memicu reaksi keras dari sejumlah negara barat. Amerika Serikat mengutuk keras serangan tersebut dan mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri. Kami khawatir bahwa serangan balasan ini akan memperluas konflik dan membahayakan stabilitas regional, ujar juru bicara Gedung Putih dalam pernyataan resmi. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat untuk membahas peningkatan eskalasi antara Teheran dan Tel Aviv yang dalam beberapa hari terakhir terus mengalami peningkatan intensitas serangan, baik melalui udara, siber, maupun proksi regional. Penggunaan rudal hipersonik dalam konflik ini menandai babak baru dalam konfrontasi militer antara Iran dan Israel. Jika klaim Teheran benar, maka ini menjadi pertama kalinya rudal dengan kecepatan lebih dari 10 kali kecepatan suara digunakan secara operasional dalam konflik nyata di Timur Tengah. Analis militer menilai rudal hipersonik sangat sulit dicegat karena kemampuannya untuk bermanuver dan menembus sistem pertahanan canggih seperti milik Israel. Iran sebelumnya telah memperkenalkan rudal hipersonik Fatah dan Heibar Shekan dalam parade militer, namun belum pernah dikonfirmasi penggunaannya dalam perang. Kantor berita semi-resmi Iran, One West Asia News Agency, merilis sebuah video dramatis pada Rabu malam 18 Juni tahun 2025 yang memperlihatkan momen peluncuran sejumlah rudal balistik oleh Korps Garda Revolusi Islam IRGC ke arah Israel. Video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan rudal-rudal raksasa yang meluncur ke langit malam, membelah gelapnya langit dengan cahaya api yang menyilaukan. Meskipun rekaman tersebut dirilis dengan narasi penuh semangat, Wana tidak menyertakan informasi rinci terkait lokasi, waktu pasti, maupun jenis rudal yang digunakan. Namun, media tersebut menyebut bahwa peluncuran dilakukan sebagai bagian dari gelombang lanjutan operasi balasan syuhada yang diklaim sebagai tanggapan atas agresi Israel ke fasilitas militer dan ilmiah Iran.
Klaim ini masih belum dapat diverifikasi secara independen. Beberapa analis meyakini bahwa video tersebut dapat menjadi bagian dari strategi psikologis dan propaganda militer yang bertujuan menegaskan kesiapan Iran dalam melanjutkan perlawanan terhadap Israel. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa peluncuran tersebut memang terjadi. Mengingat laporan sejumlah aktivitas rudal terdeteksi oleh sistem pertahanan udara Israel pada waktu yang hampir bersamaan. Video ini menunjukkan eskalasi yang nyata dalam penggunaan kekuatan strategis Iran. Namun tanpa verifikasi waktu dan tempat, kita tidak bisa menyimpulkan secara pasti skala dan dampak dari peluncuran ini, ujar Rami Talib, analis pertahanan dari Pusat Kajian Timur Tengah di Amman, Yordania. Sementara itu, pihak militer Israel dilaporkan meningkatkan kesiagaan di seluruh sistem pertahanan udara, termasuk aktivasi penuh sistem Iron Dome, David Sling, dan Arrow ketiga. Sejumlah sumber militer Israel kepada media lokal mengonfirmasi adanya deteksi peluncuran rudal dari wilayah Iran, namun menolak memberikan komentar terkait klaim bahwa rudal tersebut menargetkan instalasi militer atau sipil secara spesifik. Komunitas internasional kembali menyuarakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan antara dua kekuatan utama di kawasan Timur Tengah ini. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kepada kedua belah pihak untuk menahan diri dan segera menghentikan aksi militer yang dapat memicu perang terbuka berskala besar. Amerika Serikat dan Uni Eropa disebut telah mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas kemungkinan sanksi tambahan dan diplomasi darurat guna mencegah situasi memburuk. Ketegangan di Timur Tengah mencapai titik kritis setelah Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Jenderal Abdurrahim Mousavi, mengeluarkan imbauan serius kepada penduduk sipil di Haifa dan Tel Aviv untuk segera meninggalkan wilayah tersebut. Peringatan ini disampaikan melalui media pemerintah Iran pada Rabu malam, 18 Juni tahun 2025, dan menyiratkan akan adanya serangan hukuman besar-besaran terhadap Israel dalam waktu dekat. Kami menyerukan kepada warga sipil Israel, khususnya di Tel Aviv dan Haifa, untuk menjauhi pusat-pusat militer dan instalasi strategis. Jika pemerintah Zionis tetap melanjutkan agresi, tanggapan kami tidak akan lagi terbatas. Waktu mereka semakin menipis, ujar Jenderal Mousavi dalam konferensi pers yang disiarkan langsung dari markas besar militer Iran di Teheran. Pernyataan Jenderal Mousavi menandai pergeseran tajam dari retorika defensif Iran ke arah ancaman ofensif langsung terhadap pusat-pusat populasi Israel. Peringatan ini datang hanya beberapa jam setelah Iran mengklaim berhasil meluncurkan sejumlah rudal hipersonik ke arah instalasi intelijen Israel. Analis pertahanan menilai bahwa peringatan ini bisa menjadi indikasi akan diluncurkannya gelombang serangan strategis yang melibatkan rudal balistik jarak jauh, drone bersenjata, atau bahkan serangan siber dalam skala besar. Pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan tersebut. Namun,
Laporan dari media lokal menyebutkan bahwa Angkatan Pertahanan Israel 1DF telah meningkatkan status siaga nasional ke level tertinggi. Sistem pertahanan udara Iron Dome, Arrow, dan David Sling telah diaktifkan penuh dan diperluas cakupannya ke kawasan utara dan tengah Israel. Selain itu, otoritas bandara Israel dilaporkan telah mengalihkan sejumlah penerbangan internasional dari Bandara Ben Gurion dan membatasi operasional malam hari sebagai bagian dari langkah antisipatif. Menyikapi perkembangan terbaru ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kembali menyerukan kepada kedua pihak untuk menahan diri. Ancaman terhadap warga sipil, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Kami menyerukan deeskalasi segera dan pembukaan jalur diplomasi, ungkap Guterres dalam pernyataan tertulis. Amerika Serikat, melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken, menegaskan bahwa pihaknya menentang segala bentuk ancaman terhadap populasi sipil, dan saat ini sedang mengintensifkan komunikasi dengan sekutu di kawasan untuk mencegah konflik terbuka berskala regional. Seiring dengan meningkatnya retorika dan mobilisasi militer dari kedua belah pihak, kawasan Timur Tengah kini berada dalam kondisi perang yang sangat rentan. Peringatan Jenderal Mousavi disebut sebagai salah satu yang paling agresif sejak eskalasi Iran-Israel meletus pada awal Juni tahun 2025. Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah melonjak tajam setelah Israel meluncurkan operasi militer skala besar terhadap fasilitas nuklir utama milik Iran, memicu kekhawatiran global akan pecahnya konflik terbuka antara dua kekuatan besar regional. Serangan udara yang dilaporkan terjadi pada Selasa malam 17 Juni tahun 2025 menargetkan dua situs strategis, kompleks pengayaan uranium di Natanz, dan pusat penelitian nuklir di Isfahan. Ledakan besar terdengar dari kedua wilayah, memicu pemadaman listrik luas dan penghentian total aktivitas laboratorium nuklir. Namun perhatian kini tertuju pada Fordow Fuel Enrichment Plant, salah satu fasilitas nuklir paling dijaga ketat di Iran, yang terletak jauh di bawah pegunungan Zagros. Dibangun di dalam struktur batuan padat, pada kedalaman lebih dari 80 meter. Situs ini dirancang khusus untuk menahan serangan konvensional, termasuk rudal jelajah dan bom presisi tinggi. Analis pertahanan menilai, Fordow adalah benteng terakhir program nuklir Iran yang tidak dapat dengan mudah dihancurkan oleh persenjataan biasa. Dalam laporan terbaru dari lembaga think tank pertahanan Stratdev, disebutkan bahwa hanya ada satu senjata yang diyakini mampu merusak situs tersebut secara signifikan. GBU-57 bukaan diafragma per bit, Massive Ordnance Penetrator MOPE milik Amerika Serikat. Meski belum terlibat langsung,
tekanan terhadap Washington meningkat tajam. Beberapa pengamat menilai, jika Israel meminta bantuan logistik atau akses ke pangkalan AS di kawasan Teluk untuk meluncurkan serangan ke Fordo, maka AS akan berada di titik krusial, memilih netralitas atau keterlibatan penuh. Fasilitas Fordo terlalu dalam untuk dihancurkan tanpa bom super brut seperti GBU-57. Jika Israel ingin menonaktifkan situs itu, mereka kemungkinan butuh kerjasama Amerika, kata Daniel Rubenstein, analyst military that is Center for Strategic and International Studies, CSIS, Washington, D.C. Iran telah mengecam keras serangan terhadap Natanz dan Isfahan, menyebutnya sebagai deklarasi perang terbuka. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Brigjen Nassar Kanani, menyatakan bahwa respon Iran akan berskala besar dan tidak akan terbatas secara geografis. Militer Iran kini berada dalam status siaga penuh, dan sejumlah unit peluncur rudal balistik dilaporkan telah dipindahkan ke lokasi strategis di wilayah barat dan selatan Iran. PBB, Uni Eropa, dan Rusia menyerukan penahanan diri dari kedua pihak. Sementara itu, negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dikabarkan melakukan penguatan pertahanan udara sebagai langkah antisipatif atas kemungkinan serangan balasan Iran yang bisa menyasar wilayah mereka. Pakar hubungan internasional memperingatkan bahwa konfrontasi langsung ini bisa menjadi pemicu perang kawasan, mengingat kemungkinan keterlibatan kelompok-kelompok proksi seperti Hizbullah di Lebanon, milisi Houthi di Yaman, dan jaringan milisi Syiah di Irak dan Suriah. Situasi di kawasan berkembang dengan sangat cepat. Serangan terhadap fasilitas nuklir tidak hanya menimbulkan risiko kehancuran infrastruktur sipil dan militer, tetapi juga membuka pintu pada kemungkinan intervensi global. Apakah dunia sedang menyaksikan awal dari konflik skala penuh antara Israel dan Iran? Atau masih ada ruang untuk diplomasi di menit-menit terakhir? Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat, memasuki hari ke-6 konflik bersenjata antara Iran dan Israel. Dengan saling serang yang kini meluas ke berbagai wilayah dan menimbulkan kekhawatiran global akan pecahnya perang regional skala penuh. Dalam pernyataan mengejutkan yang disampaikan di Gedung Putih pada Rabu 18 Juni tahun 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah keterlibatan langsung militer AS dalam serangan udara Israel terhadap fasilitas nuklir Iran, termasuk di Natanz dan Isfahan. Namun, secara bersamaan, Trump juga menyatakan bahwa AS tetap memberikan dukungan penuh kepada Israel dalam menghadapi ancaman dari Teheran. Amerika Serikat tidak berada di balik serangan yang diluncurkan Israel. Namun biarlah saya tegaskan, kami berdiri 100% di sisi Israel. Iran telah menjadi sumber kekacauan global selama bertahun-tahun, dan kami tidak akan tinggal diam jika mereka terus mengancam keamanan sekutu kami. Kan ultimatum keras kepada pemerintah Iran, menuntut agar Teheran menyerah tanpa syarat dan menghentikan seluruh aktivitas militernya terhadap Israel, serta negara-negara sekutu AS di kawasan dalam nada yang sangat agresif.
Trump bahkan menyerukan evakuasi massal warga sipil dari Teheran dan kota-kota besar lainnya, menyebut bahwa keselamatan rakyat Iran kini tergantung pada keputusan pemimpinnya. Saya menyerukan kepada seluruh warga Teheran dan Iran untuk segera meninggalkan wilayah berisiko tinggi. Pemerintah Anda sedang menyeret negara ini ke dalam kehancuran. Kalian layak hidup dalam damai, bukan menjadi tameng perang, ujar Trump dengan nada tegas. Pernyataan Trump segera mendapat tanggapan tajam dari Teheran. Melalui pernyataan resmi, Kementerian Luar Negeri Iran menuduh Amerika Serikat bermain dua kaki dan menyebut bahwa dukungan militer, logistik, serta intelijen Amerika Serikat kepada Israel secara de facto menjadikan Washington sebagai pihak agresor dalam konflik ini. Trump boleh saja menyangkal, tapi dunia tahu siapa yang memberi bahan bakar rudal-rudal Israel dan siapa yang duduk di belakang layar, kata juru bicara Kemenlu Iran Nasser Kanani. Militer Iran juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerah, dan bahwa setiap bentuk ancaman atau ultimatum dari Amerika Serikat akan dibalas dengan tangan besi dan kehancuran menyeluruh terhadap asit-asit musuh di kawasan. Konflik yang berlangsung hampir sepekan ini telah menyebabkan ribuan warga sipil mengungsi, baik di Iran maupun Israel. Laporan dari Lembaga Bulan Sabit Merah Iran menyebutkan bahwa lebih dari 300.000 warga telah meninggalkan Teheran dan kota-kota sekitarnya akibat meningkatnya risiko serangan udara. Sementara itu, sejumlah negara seperti Turki, Qatar, Rusia, dan Tiongkok mendesak agar PBB segera mengambil tindakan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar sidang darurat dalam waktu 24 jam untuk membahas krisis yang makin dalam ini. Ultimatum dari Presiden Trump dan pernyataan keras dari Teheran memperlihatkan bahwa konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dunia kini menyaksikan situasi yang bisa dengan cepat berubah dari konflik regional menjadi perang global. Jika tidak ada langkah diplomatik serius dalam waktu dekat, memasuki hari ke-6 konflik bersenjata antara Iran dan Israel, serangan militer Israel ke wilayah Teheran terus berlanjut. Dengan sasaran terbaru adalah fasilitas pembuatan senjata yang diyakini menjadi bagian penting dari rantai pasokan militer Iran. Pada Rabu pagi 18 Juni tahun 2025, lebih dari 50 jet tempur Israel dilaporkan meluncur dari berbagai titik di wilayah udara regional untuk melakukan serangan udara presisi tinggi ke Distrik 18. Salah satu kawasan industri militer strategis di Teheran. Menurut pernyataan dari juru bicara Angkatan Pertahanan Israel 1, serangan hari ini menargetkan lokasi pengembangan dan produksi sistem persenjataan strategis, termasuk rudal balistik jarak menengah dan drone kamikaze. Operasi ini dirancang untuk melumpuhkan kemampuan ofensif Iran yang mengancam keamanan Israel dan stabilitas regional, ungkap pernyataan resmi IDF. Sebelum serangan dilakukan, militer Israel dilaporkan telah mengeluarkan peringatan dini kepada warga sipil di Distrik 18 agar segera mengungsi. Peringatan tersebut dikirim melalui sistem komunikasi terbuka dan disebarkan melalui pesan suara serta aplikasi peringatan darurat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pernyataan terpisah juga mengimbau penduduk Teheran untuk segera meninggalkan ibu kota, memperingatkan bahwa gelombang serangan berikutnya bisa lebih besar dan menyasar infrastruktur strategis lainnya. Saya mendesak seluruh warga sipil Iran untuk menjauh dari zona bahaya. Pemimpin Anda telah menolak solusi damai dan konsekuensinya akan serius,
ujar Trump dalam pidatonya dari Gedung Putih. Merespons meningkatnya intensitas serangan, otoritas Iran telah menutup seluruh wilayah udara sipil di atas Teheran dan beberapa provinsi sekitarnya hingga pemberitahuan lebih lanjut. Langkah ini diambil guna menghindari potensi jatuhnya pesawat komersial di tengah konflik yang terus memburuk. Sementara itu, ribuan warga dilaporkan mulai meninggalkan Teheran, memadati jalan-jalan utama keluar kota menuju arah selatan dan timur. Pusat transportasi darat dan terminal bus kewalahan mengakomodasi lonjakan pengungsi domestik. Serangan intensif ini semakin memperkeruh suasana diplomatik. Iran mengecam tindakan Israel sebagai aksi teroris negara dan menuduh Amerika Serikat mendalangi serangan melalui bantuan intelijen dan logistik. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan bahwa Iran tidak akan tinggal diam dan bahwa balasan besar sedang dipersiapkan. Pemerintah Iran juga memanggil duta besar dari sejumlah negara barat untuk menyampaikan protes keras. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa serangan militer Israel terhadap Iran sejak Jumat 13 Juni tahun 2025 tidak hanya ditujukan untuk menahan ancaman nuklir, tetapi juga berpotensi menjadi pemicu perubahan rezim di Teheran. Dalam pidatonya di hadapan parlemen Israel Knesset, Netanyahu menegaskan bahwa gelombang serangan udara yang telah dilancarkan selama hampir satu pekan terakhir bertujuan strategis dan politis, yakni untuk mengakhiri ancaman dari rezim radikal Ayatollah Ali Khamenei. Kami tidak hanya menghancurkan gudang senjata dan fasilitas nuklir, kami mengguncang dasar-dasar kekuasaan tirani yang selama ini menindas rakyat Iran dan mengancam kawasan, ujar Netanyahu, disambut tepuk tangan parlemen. Netanyahu juga menyinggung gejolak domestik di Iran yang dalam beberapa tahun terakhir kerap dilanda aksi demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Khamenei, terutama terkait isu kebebasan sipil, ekonomi, dan kebijakan luar negeri. Menurutnya, serangan militer ini sengaja diluncurkan pada saat pemerintah Iran tengah menghadapi tekanan besar dari dalam negeri, termasuk krisis ekonomi, pembatasan sosial, dan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan ulama garis keras. Warga Iran telah lama menolak hidup di bawah beang-beang ketakutan. Kini saatnya mereka bangkit, ujar Netanyahu dalam pernyataan resminya kepada media asing. Pernyataan Netanyahu segera menuai kecaman keras dari Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menuduh Israel melakukan intervensi terbuka dalam urusan dalam negeri negara berdaulat, dan memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat memicu resistensi nasional yang lebih kuat terhadap tekanan asing. Ini bukan sekadar agresi militer. Ini adalah bentuk kolonialisme gaya baru. Rakyat Iran tidak akan membiarkan negara asing menentukan nasib dan kepemimpinan mereka, kata juru bicara Kemlu Iran Nasser Kenani. Ini bukan sekadar agresi militer. Ini adalah bentuk kolonialisme gaya baru. Rakyat Iran tidak akan membiarkan negara asing menentukan nasib dan kepemimpinan mereka, kata juru bicara Kemlu Iran Nasser Kenani. Sementara itu, di beberapa kota Iran seperti Shiraz, Mashhad, dan sebagian wilayah Teheran, dilaporkan muncul kembali gelombang unjuk rasa kecil. Meski masih dibatasi oleh aparat keamanan, laporan media sosial menunjukkan sejumlah warga mengkritik keras Khamenei dan elit penguasa Iran, menuduh mereka gagal melindungi negara dari serangan eksternal. Namun di sisi lain, juga muncul demonstrasi tandingan dari kelompok pro-pemerintah, yang menyerukan persatuan nasional dan perlawanan terhadap Zionisme. Sejumlah pengamat politik menilai bahwa meski Israel mungkin berharap terjadi efek domino di Iran, namun kemungkinan perubahan rezim akibat intervensi luar tetap rendah. Iran masih memiliki struktur kekuasaan yang solid dan militer yang loyal kepada pemimpin tertinggi. Netanyahu mungkin bermain dengan retorika tinggi, tapi menggulingkan Khamenei bukan perkara mudah. Rezim Iran telah terbukti tahan terhadap tekanan internasional selama beberapa dekade, kata Dr. Aline Farsi, pakar Timur Tengah dari Universitas London. Sesumbar Netanyahu tentang penggulingan rezim Iran menambah dimensi baru dalam konflik bersenjata yang tengah berlangsung. Jika sebelumnya hanya dianggap sebagai konflik militer strategis, kini perang Israel-Iran juga menjadi medan pertarungan ideologis dan politik global. Dunia menanti, apakah ini hanya retorika atau awal dari babak baru perubahan di Timur Tengah?
endings dominate. The opening delivering a dramatic sense of urgency. The snare drum rolls create the tension, mimicking breaking news excitement on